Amal khariju, adapun faktor-faktor eksternal ya, yang menyebabkan orang tidak khusyuk, ialah faktor eksternal itu adalah sesuatu yang mengetuk telinga atau sesuatu yang muncul di mata. Ada dangdut di sound system sangat nyaring, itu yang yakra'u sam'ah. Lagunya dangdut kesukaan dia, maka itu bisa mengganggu, bisa hilang rasa khusyuknya. Au yadharu lil basar, atau sesuatu yang tampak di mata, sebab sholatnya di masjid yang banyak ukirannya, di masjid yang banyak pemandangan-pemandangan indahnya, itu juga bisa menghilangkan khusyuk. Sebab semua itu bisa merampas pemandangan dan bunyi-bunyi dangdut dan musik-musik indah itu bisa merampas pikiran, bisa menyambar, bisa mencuri pikiran, sehingga pikiran itu ikut pada suara-suara itu, pada pemandangan-pemandangan itu, dan itu akan akan menguasai pikiran. Kemudian dari suara-suara indah dan pemandangan indah itu, pikiran terseret kepada yang lain, wa itasalsal, dan terus berantai-rantai. Dari lagu dangdutnya dia mikir siapa ini penyanyinya, adalah ini yang pantatnya bagus itu, kemudian di mana rumahnya, akan saya rayu. Itu namanya itasalsal ya, terus berantai. Wa yakunul absaru ibsaru sababan del iftikar, thumma tasiru ba'du tilkal afkari sababan lil ba'di. Kemudian memandang sesuatu yang indah, apalagi memandang cewek yang cantik, itu akan menjadi penyebab pikiran melayang. Kemudian bagian dari pikiran-pikiran itu akan menjadi sebab pada pikiran satunya. Setelah memikir wajahnya, beralih kepada memikir merayunya. Setelah memikir merayunya, memikir biaya merayu, dan seterusnya. Aman qawiyat niyatuhu wa alat himmatuhu lam yulhihi majaro ala hawasi. Tetapi orang yang niatnya kuat, memang sudah niat sholat, benar-benar niat sholat, kemudian himmahnya sangat tinggi, kemauannya sangat tinggi, maka apapun yang terjadi di panca inderanya, di telinganya lagu dangdut yang bagus, lagu pop yang bagus, lagu barat yang bagus, dan pemandangan yang dia pandang itu tidak akan berpengaruh, tidak melalaikan, itu tidak akan berpengaruh, sebab dari rumah dia ke masjid sudah benar-benar fokus untuk sholat. Jadi tidak terpengaruh. Walakin dhaif wala budda wa yatafarraqa bihi fikruhu. Tetapi orang yang lemah niatnya, lemah keinginannya untuk memaksimalkan sholat, maka dia pasti, wala budda itu pasti pikirannya itu akan bercabang, akan menghayal kemana-mana pikirannya. Wa ilajuhu qat'u hadhil asbabi bi yaghudda basaruhu aw yusalli fi baitin mudlimin aw la yatruka baina yadayhi ma yashghalu hissahu. Cara pemecahannya, solusinya, obatnya itu maksudnya katakan solusi ya. Solusi untuk menghilangkan pikiran-pikiran di waktu sholat itu ialah faktor-faktor itu harus dihabiskan, harus dipotong, itu harus dihabiskan. Caranya ialah pandangannya, matanya harus pejamkan waktu sholat. Atau waktu dia sholat di tempat di kamar yang gelap. Di kamar yang gelap matikan listrik, sebab kalau listrik menyala di depan Pak Imam pengimaman sana ada gambar ini, ada foto ini, ada kaligrafi ini. Atau tidak dia biarkan pemandangan atau bunyian-bunyian, musik-musik yang bisa mengganggu inderanya
tidak dia biarkan, artinya semua disingkirkan semua. Wa yaqraba min ha'itin inda salatihi hatta la tattasi'a masafatu basarihi. Dan caranya, solusinya ialah ketika sholat itu dia dekatkan diri dengan dinding. Jadi mepetkan diri dengan dinding di barat itu kalau di sini ya. Ketika sholat harus dekat dengan dinding kiri, dinding kanan, terus ditambah ke depan sehingga pemandangannya hanya dinding. Hatta la tatasi'ah masafatu basarihi, sehingga jarak pandangnya itu tidak melebar. Jadi kalau sholat di masjid tapi ada di belakang, sehingga walaupun masjidnya polos tapi ada orang lewat, ada orang masuk dan keluar masuk, bisa tidak khusyuk. Wa yahtariza minas sholati ala syawari, ingin khusyuk lagi ialah harus menghindar melakukan sholat di jalan raya. Itu nanti ada motor, ada mobil, ada orang lewat, ada orang jualan. Afil mawadil mangkushatil masnu'ah, dan hindari sholat di tempat-tempat yang banyak ukirannya, yang bernilai seni. Ada kubah emas, baru sekarang saya datang di kubah emas, akhirnya sholatnya itu matanya melotot ke atas, melotot ke kubah emas. Jangan sholat di situ. Sholat yang masjidnya sangat sederhana itu. Walal furushil masbuwah, juga jangan sampai sholat di karpet-karpet yang berwarna-warni, yang bagus, sehingga matanya tidak melotot ke karpet yang bagus warnanya itu. Walidzaka kana mu'ta'abbiduna yata'abbaduna fi baitin saghirin mudlimin sa'atuhu qadrus sujudi liyakuna dzalika ajma'a lil himami. Oleh karena alasan di atas, orang-orang dulu yang ahli ibadah itu mereka beribadah di kamar yang sempit, yang kecil, yang gelap, yang ukurannya kamar itu adalah secukupnya untuk sujud. Jadi dari hati-hatinya mereka, agar pikirnya tidak melamun kemana-mana, sehingga ruang sholatnya itu ruang yang sempit, sehingga matanya tidak melihat apa-apa kecuali putihnya tembok dinding. Liyakuna dzalika ajma' lil himam. Kenapa di kamar yang sempit? Agar cara demikian itu lebih memfokuskan pikiran. Himmah itu agar pikiran fokus hanya memikirkan sholat. Wal aqwiya'u minhum kanu yahduruna al masajida wa yaghudduna al basar wa yajawizuna bihi mawdi'as sujudi wa yarawna kamal sholati fi alla ya'rifu man ala yaminihim wa shimalihim. Orang-orang yang kuat imannya dari mereka yang ahli ibadah itu mereka itu mendatangi, hadir di masjid, kemudian mereka pejamkan matanya, dan mata mereka tidak melampaui tempat sujud. Artinya pandangan mereka itu hanya fokus melihat tempat sujud, dan mereka meyakini bahwa sholat yang maksimal itu ialah ketika tidak tahu siapa makmum-makmum yang ada di samping kanan, di samping kiri. Itulah sholat yang paling sempurna bagi mereka yang kuat imannya. Maka Ibnu Umar